Yaitu dalam pembelajaran dengan topik sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh teman kita, Putri. Silakan sayang. Baik dulu ya teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bisa berdoa. Ini agar menjadikan kasih. Berdoa dimulai. Bapak yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Hingga pada pagi hari ini kami sedang berkumpul di ruangan ini. Bapak, sebentar lagi kami mulai pelajaran kami. Berkati kami sepanjang pelajaran ini, hingga kami menyelesaikannya. Berkati guru kami yang mengajari kami. Berikan sebuah SPK, yaitu tepuk fokus. Ya, kita sama-sama lakukan dengan serentak. Jangan ada yang salah ya nak ya. Kita harus kompak satu dengan ya. Baik. Boleh kita mulai? Boleh. Ya, mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, pertama kali. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi mengenai sistem pernapasan ya nak ya. Coba dulu kata kolaborasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak kami. Coba kalian berikan suatu pernyataan apa itu bernapas. Nah, kita ini sehari-hari bisa berdiri di sini, bisa melakukan kegiatan karena kita bisa bernapas kan? Coba dulu kita tidak bisa bernapas, kita sudah merasa sudah tidak bernyawa lagi, atau kita sekarang ada di rumah sakit. Coba kita bandingkan kita bagaimana keadaan kita saat ini dengan saudara-saudara kita yang di rumah sakit. Mereka itu bernapas dengan apa? Dengan oksigen. Nah, kita tanpa menggunakan selang atau tabung oksigen. Jadi coba anak-anak kami, siapa di sini yang bisa mengemukakan atau memberikan pendapat apa itu bernapas? Coba dengan kata-kata sendiri, dengan logikanya, apa itu bernapas, Nak? Ayo, silakan, siapa yang bisa memberikan argumennya, pendapatnya, Nak? Ayo. Ya, silakan berdiri, Nak. Menurut saya, pernapasan adalah sistem pernapasan manusia adalah sekelompok organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Ada lagi selain ini, siapa? Melissa? Ada dari kelompok yang lain? Ayo sayang, berikanlah apa yang menjadi pendapat kalian tentang bernapas itu apa? Kita setiap hari bernapas, keluar menggunakan napas. Di udara yang bebas. Fungsi dari oksigen dalam tubuh yaitu untuk pembakaran zat makanan di dalam tubuh. Oke, terima kasih. Silakan sayang, tepuk tangan. Ada lagi? Ada? Baru 2 orang. Siapa lagi, Nak? Berikan tentang pengertian apa itu bernapas menurut logikanya. Nanti setiap kelompok coba memperhatikan sebuah video ya nak ya.
Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan apa isi dari video yang Ibu tayangkan. Jadi anak kami semua menyimak dan silakan tulis bagaimana. Halo sahabat semua, isi Ustaz dari Dwi video punya tersebut. pertanyaan nih. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya? Tapi pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernafas sekitar 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai ikat pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapilyer darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernapasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernapas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi. Video yang disajikan tadi mengenai sistem organ pernapasan pada manusia. Jadi setiap kelompok coba masing-masing menyajikan hasil dari pengamatan video yang Ibu sajikan tadi. Kamu ceritakan apa inti yang bisa kamu ambil dari video yang Ibu sajikan. Silakan kelompok siapa? Ya, kelompok Dewi silakan maju.